Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Si Nyoadi Channel, dan tentunya masih bersama saya, Bang Adi. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, disehatkan badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Tukang Cat di Rumah Korban Pembunuhan. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, yang belum subscribe silakan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dari cerita saya, yaitu channel Si Nyoadi yang akan selalu membuat bulu kuduk merinding dan juga tidak ketinggalan share and like. Oke, terima kasih. Kita langsung ke ceritanya. Anak kecil di sampingnya berdarah-darah, segala sesuatu berdarah, dan perempuan itu juga bolong perutnya dan berdarah, dan yang digendong juga seperti itu, menunjuk ke Yono dan Supri. Yono dan Robi menunjuk keluar dengan berkata, keluar, kamu keluar, kamu keluar, kamu keluar, bilang seperti itu. Akhirnya Yono dan Robi ketakutan dan nggak lama itu datanglah segerombolan kucing itu kira-kira ada 9 atau 10 lah, datang ke ke rumah itu dan mengeong-ngeong keras, banyak itu, ada kucingnya banyak mengeong-ngeong dengan menatapi makhluk itu. Nah, nggak lama makhluk itu hilang. Akhirnya kucing itu tetap mengeong-ngeong. Akhirnya si Robi datang dari luar, Mas, kok kucing banyak sekali ini, Mas? Ya, aku juga nggak tahu. Wah, akhirnya diusir pelan-pelan sama si Robi. Keluar. Tetap nggak mau keluar lah kucing-kucing itu. Tetap masih di sampingnya si Yono dengan menatapi segala penjuru rumah itu satu persatu. Akhirnya si Yono bilang ke kucing-kucing itu dengan perlahan, ya, bos, cing, kamu boleh di sini, yang penting jangan ganggu kerjaanku, kamu boleh di sini. Akhirnya segala sesuatunya aman lah. Setelah kucing-kucing itu menyebar segala penjuru, ada yang menyebar ke kamar 1, kamar 2, kamar 3, dan ruang dapur, ruang tamu, dan segala sesuatunya aman lah, keadaan aman, udah gak ada gangguan. Dan kira-kira setelah zuhur istirahat, si Robi dan si Yono itu berinisiatif ke warung Burini. Nah, setelah di warung Burini, si Yono itu bilang ke Burini, Bu, sebenarnya rumah itu ada apa ya, Bu? Ada kejadian apa? Gimana ceritanya, Bu? Tolong jelasin ke saya, Bu. Soalnya saya kerja di situ, saya nggak tahu apa-apa di sini. Burini awalnya nggak mau menjelaskan,
dan melirik ke bapaknya, bilang ke bapaknya, gimana Pak, ya udah ceritain aja. Sebelum si Bu Rini cerita, si Yono itu bilang, Bu, tolonglah Bu, saya kerja di situ udah berapa hari ini menyaksikan segala sesuatu yang aneh lah Bu, seperti yang diceritakan, seperti kejadian lah seperti itu diceritakan semua ke Bu Rini, dan Bu Rini baru bilang, gini loh Mas, Pak Supri itu udah meninggal 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, dan rumah itu akhirnya dibikin sepi lah, ibaratnya tidak ditinggal lagi anaknya Pak Supri itu, yaitu Pak Yadi itu tinggal di kota sama keluarganya, dan segala sesuatu kuncinya dipegang sama Pak Yadi. Memang rumah itu sebelum ditempati sama Pak Supri, sebelumnya udah ada satu keluarga itu tinggal di situ dan mempunyai 3 orang anaknya masih kecil-kecil, Mas Yono, anaknya masih kecil-kecil, yang satu SD, yang satu TK, yang satu masih bayi, balita lah, umur 3 bulan 4 bulan lah. Nah, di situ yang saya tahu ceritanya, keluarga itu tinggal di di kota sebelum kejadian itu tinggal di kota, tapi dia mempunyai rumah di sini, daerah sini, yang ditempati almarhum Pak Supri. Nah, anaknya yang SD itu minta sunat sama orang tuanya, minta sunat, maksa lah, biasalah anak kecil kalau minta sunat kan maksa lah sama orang tua. Akhirnya ya udah, nanti sunat pas liburan aja, kita sunat di daerah Bekasi, di rumah yang baru itu. Akhirnya mengiyakan, akhirnya anaknya nggak rewel lah. Akhirnya setelah hari libur itu datanglah keluarganya ke rumah baru itu, tapi suaminya tidak ikut karena masih ada tugas. Jadi yang datang ke rumah baru itu istrinya dan 3 anaknya. Nah, setelah sampai di rumah itu nggak berapa lama, sehari 2 hari terjadilah perampokan. Terjadi perampokan itu di rumah barunya itu. Si wanita itu dirampok, rumahnya dirampok, si wanita itu dibunuh dengan ditusuk pakai linggis perutnya, kepalanya dipukul pakai linggis, ditusuk perutnya. Dan anaknya yang 2 itu, yang masih SD dan TK itu, yang minta sunat itu SD, dan adiknya yang TK, kepalanya, rambutnya dijenggut, yang kanan dan kiri, kepalanya diadukan, kepala sama kepala sampai pecah kepalanya, dan tewaslah anaknya itu, dan ibunya juga tewas. Dan perampoknya itu masuk ke kamar utama, melihat ada bayi yang anaknya yang terakhir itu, anak umur 2 tahun 3 tahun itu, dibawa ke tempat ibunya yang udah mati itu, meninggal itu, ditaruh di perutnya, terus langsung ditusuk perutnya pakai linggis itu. Sungguh tega lah perampoknya itu. Satu keluarga mati, tinggal suaminya, karena suaminya nggak ada di situ, masih di luar kota karena mau menyusul kan itu. Akhirnya tewaslah semua satu keluarga itu, terkecuali suaminya. Setelah itu gegerlah itu satu kampung. Ternyata usut demi usut dari kepolisian segala sesuatunya, ternyata yang merampok itu masih
masih punya hubungan saudara lah sama korban, keluarga korban itu. Nah setelah keluarga yang meninggal kan rumah itu kosong selama beberapa tahun. Nah dibelilah sama Pak Supri, rumah itu dibeli sama Pak Supri dan ditinggali sama Pak Supri sama anaknya Pak Yadi. Gak lama di situ Pak Supri meninggal lah di situ, karena sakit, karena apa ya, meninggal apa gimana. Akhirnya Pak Yadi itu setelah meninggalnya bapaknya itu Pak Supri, Pak Yadi keluar kota karena dia bekerja kan di luar kota. Karena rumah itu kosong, terbengkalai, dan itulah tutur cerita dari Bu Rini kepada si Yono. Dan setelah Bu Rini menceritakan segala sesuatunya tentang rumah itu, kejadian itu ke Yono, dan Yono bilang, ya udah kalau gitu Bu, terima kasih Bu atas ceritanya. Dan si Yono bilang ke Bu Rini, Bu, ada nomor telepon Pak Yadi nggak Bu, anaknya Pak Supri, biar saya mau bicara. Akhirnya Bu Rini bilang ke suaminya, Mas, ada nggak Mas nomor teleponnya Pak Yadi, biar bicara langsung ke Yono, biar semuanya jelas, benar nggak rumahnya ini seperti ini. Akhirnya dicarilah nomor telepon Pak Yadi ini ke teman-temannya yang orang lama situlah. Akhirnya ketemulah nomor telepon Pak Yadi dan dihubungi sama suaminya Bu Rini. Selamat malam Bapak. Selamat sore Bapak. Ini saya warga sini yang ditempati tinggal Pak Yadi yang lama itu. Kenapa Bapak? Ini Pak, ada tukang cat mengerjakan rumah Bapak. Katanya disuruh Pak Supri, tapi kan Pak Supri sudah tiada, sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Saya makanya mau nanya, apakah Pak Yadi yang menyuruh tukang cat ini untuk mengecat rumahnya Pak Yadi atau Pak Supri? Oh tidak, saya tidak menyuruh ini. Lah terus masuknya gimana? Ya itu dia Pak, saya juga bingung kok bisa masuk. Katanya tukang catnya itu dipasrahi sama Pak Supri kunci dan uangnya untuk segala sesuatunya, keperluan untuk mengecat itu. Nah si Yono dengar kata-kata dari telepon itu, karena kan telepon itu dari suami Bu Rini di loudspeaker. Nah si Yono izin minta ke suaminya Bu Rini untuk berbicara. Tapi si Yono bilang di video call biar ngerti kuncinya si Supri yang megang, si Yono yang megang. Akhirnya di video call. Pas setelah video call bicaralah itu, ini loh Pak Yadi, saya megang kuncinya. Dilihatlah sama si Pak Yadi ini, oh iya di bener kuncinya seperti itu, tapi saya megang kunci semuanya. Tunggu sebentar Mas Yono, saya mau lihat kuncinya, soalnya saya semua yang megang, semua kunci rumah, semua kunci kamar, kunci segala sesuatu saya megang. Akhirnya diperiksalah sama Pak Yadi itu kuncinya. Setelah dipegang, dilihat, loh kok kurang satu kuncinya. Setelah dilihat, oh bener pas itu. Yaudah gini aja Mas Yono, nanti besok saya akan ke sana, kira-kira siang hari lah. Saya akan datang dari Jakarta pagi hari, mungkin sampai sana siang lah. Akhirnya ya udah Pak, saya akan tunggu besok. Akhirnya ditutuplah telepon itu, dan si Yono bilang, Bu, terima kasih ya Bu infonya, saya jadi tahu segala sesuatunya. Tapi Mas,
hati-hati kerja di situ. Ya Bu, saya akan hati-hati. Akhirnya selesai itu si Yono dan si Robi baliklah ke rumah Pak Supri itu. Kerja selesai, digarap semua selesai, semua udah kering karena dari catnya itu dibantu doa sama Pak Ustadznya, kering segala satunya. Akhirnya pulang ke rumah dan si Yono bilang ke Robi, Rob, kita kan selesaikan segala sesuatunya, apapun yang terjadi, ini tanggung jawab kita harus berkomitmen, segala sesuatunya kita harus selesaikan apapun yang terjadi. Si Robi mengangguk, ya Mas, siap Mas, yang penting Mas berani, saya ikut berani. Udah, akhirnya pas hari ke-6 bekerja. Alhamdulillah tidak ada halangan, cuma si hari terakhir itu, hari ke-6, adalah penampakan dari sosok perempuan yang perutnya bolong lah itu. Perutnya bolong itu di depan di depan tangga itu menghampiri si Yono. Akhirnya dari situ si Yono mungkin dibuka mata batinnya ya. Jadi terlihat semua kejadian-kejadian yang menimpa keluarga korban dalam pembunuhan itu. Ada kayak monitor, kayak ada gambar lah seperti itu. Dilihat tuh di mata si Yono itu dari pembunuhan istrinya, perempuan itu dibenturkan segala sesuatunya, dilihatkan lah semuanya. Dan si Yono di situ lemas tak berdaya setelah dapat gambaran seperti itu. Akhirnya datanglah waktu siang hari, ditunggulah sama si Yono itu. Pak Yadi itu tunggu jam 1, jam 2. Nah jam 2 baru datang lah Pak Yadi itu menemui si Yono. Ini Pak Yadi ya? Iya saya Pak Yadi. Kamu Mas Yono? Iya saya Mas Yono Pak. Oke, kita masuk ke ruang ini. Ini loh, sebelum masuk ke ruangan kan masuk ke pintu utama dari garasi, dari gerbang itu. Ini loh Pak, kuncinya. Oh iya bener ini kuncinya. Ini dibuka pintu pertama, plek, dibuka, bisa. Akhirnya masuk ke ruangan, ke kamar Pak Supri. Tapi yang anehnya di kamar-kamar yang lain tuh kotor semua, dari ruangan kamar 1, kamar 2, ruangan dapur, ruangan ruangan tamu, segala sesuatunya kotor. Tapi pas masuk ke kamar Pak Supri itu bersih banget, wangi banget. Anehnya di situ cuma satu kamar toh yang wangi dan bersih. Akhirnya, ini loh Mas, kata Pak Yadi, ini loh Mas, Pak Yono, ruangan Bapak yang pernah tinggal di sini, Bapak saya sebelum meninggal. Dan ini loh Mas, berangkasnya Mas, yang saya bilang tadi, berangkasnya ini uang sisa penjualan mobil Bapak. Niat saya untuk merenovasi rumah ini dari uang penjualan mobil Bapak. Ternyata ada di berangkas ini. Nah kita lihat Pak, ini loh, kalau bukan saya nggak ada yang tahu kode sandi berangkas ini. Apalagi berangkas ini kan berat sekali, nggak mungkin lah dibawa satu orang. Ada yang dibuka, ternyata di dalam berangkas itu udah banyak berkurang duitnya. Kok si Pak Yadi bingung, loh kok duitnya berkurang banyak. Akhirnya di total dalam Pak Yadi bilang ke Pak Mas Yono, emang pembelian ini berapa, cat ini segala sesuatu untuk renovasi rumah ini, mengecat ini kira-kira sekian Pak. Di total dengan kekurangan uang yang diberangkas itu cocok. Oh mungkin
gini loh Pak Yono, Mas Yono, mohon maaf, mungkin itu bukan bapak saya, mungkin itu jin atau korin yang menyerupai bapak saya untuk minta ke Mas Yono renovasi rumah ini. Ya maklumlah Mas Yono, ini namanya kita kan hidup berdampingan. Ya benar Pak Yadi. Akhirnya ngobrol-ngobrol selesai. Niat saya mau menjual rumah ini setelah sudah direnovasi. Kata Pak Yadi ke Yono, oh iya Pak, untuk masalah itu saya nggak ikut campur. Akhirnya si Pak Yadi lihat, loh kok ada pelang penjualan rumah ini, kok ada di dalam, ada di ruang, nggak di depan. Lagi itu saya tancapkan di depan rumah loh, biar ada yang baca lah bahwa rumah ini mau dijual. Ternyata kok pelang itu ada di dalam, siapa yang memindahkan ya, kata Pak Yadi. Wah saya nggak tahu Pak, dari awal saya nggak memindahkan. Ya saya percaya sama Mas Yono. Akhirnya segala sesuatunya selesai, udahlah biarin aja lah. Akhirnya dipasang lagi tuh pelang penjualannya itu depan rumah. Nah hari ke-6 kan, itu hari ke-6, hari terakhir. Akhirnya selesailah kerja itu. Nah Pak Yadi menawarkan ke Yono, Mas Yono kalau bisa sekalian aja Pak Yono direnovasi semua, yang retak-retak temboknya ditambal, dicat gini. Nah si Yono bilang, mohon maaf Pak. Yono itu aslinya menolak karena udahlah stres untuk mengerjakan rumah ini, segala sesuatunya banyak kejadian. Tapi dengan dalih si Yono bilang, maaf Pak, saya udah ada kerjaan yang lain setelah kerjaan ini, jadi nggak bisa ditunda. Saya akan lebihkan bayarannya dan saya cash sekarang juga, kata si Yadi. Tetap si Yono nggak mau. Maaf Pak, nggak bisa Pak, bukannya ada kerjaan lain, emang karena si Yono sama si Robi udah malas lah ngerjain tempat-tempat kayak gitu. Akhirnya nggak jadi untuk meneruskan pekerjaan itu. Selesai dengan tahap pertama lah dari perjanjian Yono ke Pak Supri. Akhirnya si Yono mau keluar sama Pak Yadi, keluar dari rumah Pak Yadi itu, Pak Supri itu. Sebelum menutup pintu, ternyata ada Pak Supri ada di dalam ruangan itu, di ruangan tamu itu, dan berkata ke Mas Yono, Mas, jenengan orang baik. Bahasa Indonesia, Mas kamu orang baik, terima kasih ya Mas sudah membersihkan rumah saya. Nah si Yono itu tersenyum mendengar dari kata-kata Pak Supri, walaupun si Yono itu tahu Pak Supri itu udah meninggal, dan mengangguk si Yono. Setelah mengangguk keluarlah si Yono, tapi nggak bilang ke Pak Yadi masalah itu. Akhirnya keluar, selesai kerjaan, dan kira-kira berapa bulan lah dari kerjaan itu, si Yono pulang dari kerjaan tempat lainnya ya, nggak sengaja dia lewat lah area itu, mampir ke warung Bu Rini. Selama berapa tahun itu Bu Rini masih apalah dengan wajah Yono, 7 tahunan lah. Tuh Mas Yono, oh iya Bu Rini, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Nah, terus si Bu Rini bercerita, Mas Yono, sepeninggalan pekerjaan Mas Yono di situ, Pak Yadi 2 tahun dari itu sudah meninggal, terus disusul istrinya meninggal, dan rumah itu dibeli sama orang lain. Tapi yang membeli itu tidak tahan di situ, cuma 2 bulan lah, kurang lebih 2 bulan pindah lagi, karena nggak tahu masalahnya apa ya, mungkin samalah kejadian seperti itu, nggak kuat, nggak tahan, langsung pindah selama 2 tahun. Dan sekarang rumah itu sudah dirobohkan,
sudah jadi puing-puing lah, seperti itu sekarang. Oh gitu ya Bu. Iya kayak gitu. Tapi si Yono penasaran, kepingin lihat rumah itu dulu yang pernah dikerjain, pernah dicat. Akhirnya si Yono penasaran, melintas lah di depan rumah yang pernah dikerjakan itu, rumahnya Pak Supri almarhum. Akhirnya bener, pas dilihat, oh iya rumah itu udah roboh lah, udah hancur, tinggal puing-puing lah kenangannya yang pernah dulu di situ bekerja, digangguin lah itu dengan kebaikan Pak Supri untuk mempekerjakan dan memberikan uang. Akhirnya ya udahlah, mungkin itu pengalaman yang sangat melekat di pikiran, di hati Mas Yono untuk dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Dan selesai cerita ini, semoga kita bisa ambil hikmahnya dari cerita ini, ambil positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan dari saya mohon maaf jika ada salah kata dan penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.